kembali di kabar khusus untuk memantau bagaimana jalannya persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Ya, tapi nanti di tengah-tengah program kabar khusus kami juga akan memantau juga, karena dari awal kita sudah sampaikan kepada publik bahwa hari ini ada dua agenda yang menjadi sorotan, tidak hanya media ya, masyarakat pun juga akan mengikuti dan mengawal jalannya. Satu adalah sidang terdakwa Basuki Cahayapurnama, maupun juga di Mapolda Jabar ada juga pemanggilan dan juga pemeriksaan terhadap tersangka Habib Rizik Syihab atas kasus atau dugaan penghinaan atau penodaan terhadap lambang negara. Ya, sambil nanti kita akan melihat bagaimana suasana di kedua lokasi tersebut. Pagi hari ini sudah bergabung bersama kami Bang Nasrullah, selamat pagi. Selamat pagi. Biasanya ahli hukum pidana dihadirkan hari ini kan di persidangan. Tapi ahli hukum pidana yang satu kita ini hadirkan juga di sini. Bang Nasrullah, ini sudah memasuki sidang ke-10 ya. Sidang Ahok ini agendanya kali ini berbeda dengan agenda sebelumnya. JPU akan menghadirkan 4 ahli. Ada ahli agama, 2 ahli hukum bakal pidana, kemudian juga ada ahli bahasa. Bang Nasrullah melihat dulu deh, ini babak barunya pada hari ini seperti apa, ada 4 ahli yang dihadirkan. Jadi gini kan, memang dalam kasus-kasus yang bersifat abstrak, misalnya penghinaan, saya menghina Arif, aduh Rif, makin jelek loh. Nah, terus ada lagi kasus yang masuk dalam penodaan seperti ini, penodaan agama, statement-statement, atau misalnya kasus Habib Rizik yang dianggap menghina lambang negara. Walaupun kita bisa perdebatkan dalam kasus Habib Rizik apakah Pancasila lambang negara atau bukan. Pendapat ahli itu memang sangat-sangat diperlukan dalam rangka memberi pencerahan kepada hakim. Biasanya ahli yang dihadirkan itu selalu ahli agama, ahli hukum pidana, dan ahli bahasa. 3 ahli ini adalah ahli-ahli yang ada di dalam kasus-kasus yang bersifat abstrak. Lain halnya kasus yang konkret nyata, misalnya saya memukul Arif, kan nyata itu, ada bekas, ada visum, itu mungkin tanpa ahli lagi sudah terlihat selesai. Paling-paling visumnya, pencurian saya mengambil uang Arif, ada yang melihat, saksi sudah selesai itu. Nah, jadi tanpa kehadiran ahli dalam kasus ini akan menyulitkan hakim mengambil keputusannya. Kes-kes yang seperti ini, kalau saya tidak salah, saya lupa nomor peraturan Kapolri Perkap ya. Memang dalam petunjuk teknisnya itu ada ahli. Bahkan tidak akan P21 oleh kejaksaan tanpa ada keterangan ahli yang memberikan itu. Nah, kasus pembunuhan yang bersifat racun mungkin ya. Racun pembunuhan yang belum lepas dari ingatan kita. Dalam kasus yang itu kan memang dibutuhkan apakah penyebab kematian. Penyebab kematian karena racun atau karena jantung. Memang mungkin dia minum racun, tapi racun itu tidak menyebabkan kematian karena jantungnya itu. Nah, jadi memang kes-kes ini butuh ahli. Bang, 4 ahli, 1 ahli agama, ahli bahasa, dan ada 2 ahli pidana yang dihadirkan. Kenapa harus Anda melihat nih dari sudut pandang JPU harus menghadirkan 2 ahli pidana di saat yang bersamaan? Ahli hukum pidana ini dia akan menerjemahkan kalimat-kalimat yang diucapkan itu masuk nggak di dalam rumusan pasal. Kan kalimat-kalimat yang diucapkan masuk tidak dalam rumusan pasal. Jadi begini, pertama biasanya ahli hukum pidana itu ditanya latar belakang munculnya pasal itu kenapa. Nah, setelah munculnya latar belakang muncul pasal itu, rumusan pasal itu kan ada rumusannya. Jadi kalau kita uraikan pasal tersebut, nanti ada muncul unsur-unsur setiap orang apa yang dikatakan menista ya, suatu agama atau golongan gitu ya, itu diuraikan. Nah, nanti setelah ada pandangan ahli agama, mereka melihat berdasarkan pandangan ahli agama dan ahli bahasa itu masuk nggak dalam rumusan pasal. Nah, Bang, ini makanya ini hanya sekedar urutan saja kah, Bang Nasrullah, atau memang penjabarannya memang seperti itu? Karena kalau dilihat dari urutannya, yang pertama itu adalah ahli agama dulu, yang akan dipanggil dan didengarkan keterangannya. Lalu masuk 2 ahli hukum pidana.
Nah, lalu yang terakhir nanti adalah ahli bahasa. Ya, benar. Artinya ini bukan hanya sekedar urutan, tapi memang mekanismenya yang seperti itu. Tidak ada mekanisme. Tidak ada mekanisme. Tidak Oke. tergantung, tidak harus ini dulu yang diperiksa, tergantung persepsi penuntut umum. Cuman logika yang menyatakan Ya. bahwa ini kan penistaan terhadap agama. Kalau ahli agama mengatakan tidak ada penistaan terhadap agama, hukum pidana nggak bisa masuk. Aha, Jadi oke. memang untuk melihat dulu terlebih dahulu harus dimasukkan ahli agama dulu. Hukum ahli agama dulu ya. Nah, kalau ahli agama mengatakan iya ada penistaan, kemudian ahli hukum pidana tinggal mengatakan walaupun secara agama dinyatakan penistaan, secara hukum pidana bisa masuk nggak dalam rumusan pidana? Mungkinkah ahli agama ini disejajarkan atau diparalelkan dengan ahli bahasa dalam sebuah persidangan? Ahli bahasa dia mungkin dalam case-case yang seperti ini nanti lebih kepada terjemahan semantik, dalam arti begini, apakah kali kata-kata itu berupa kata penghinaan, pilihan kata apa yang bisa digunakan untuk itu. Nah, kemudian nanti diterjemahkan, kan ada ribut-ribut tentang kata dapat ya. Nah, tanpa kata dapat gimana rumusannya itu? Termasuk juga Berubah nggak maknanya? termasuk juga ada kata pakai. 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 Ada pakai. Itu nanti akan Ya, dijelaskan. terutama kata pakai itu. Saya lupa tadi saya nyebut dapat tadi. Kata Pakai. pakai sebenarnya. Apakah tanpa kata pakai rumusannya masih masuk memberi makna yang sama? Nah, itu nanti di ahli bahasa. Ada pakai, apa maksud dan tujuannya? Ya. Tidak ada pakai pun juga apa maksud dan tujuannya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Karena ada yang menyebutkan tanpa dan menggunakan kata pakai itu kabarnya tuh dua ya. Berbeda. Misal Arif melempar saya, Arif melempar batu pada saya. Oke. Arif melempar saya pakai batu. Nah, saya tidak mau memberikan itu Iya, masuk apa iya, sama apa iya, tidak ya. iya. Tetapi ahli bahasa nanti akan Bisa menerjemahkan mengartikan itu, bisa menerjemahkan. Jadi memang selama ini beberapa ahli bahasa yang kita lihat di medsos sudah memberikan terjemahannya. Iya. Nah, dalam terjemahan yang diberikan oleh ahli bahasa secara umum saya melihat itu tidak ada perbedaan maknanya. Sama ya. Oke. Tapi itu bukan pendapat saya, tapi saya merujuk kepada pendapat ahli bahasa Indonesia yang ada. Yang beredar di publik ya. Ya. Oke. Mbak Nasrullah, tadi Anda menyebut, ini menarik nih. Kalau ahli agama mengatakan tidak ada penodaan, tidak ada unsur penodaan agama, artinya tidak ada pidana di situ. Nggak ada orang agama yang ini kan menghina agama. Ahli agama mengatakan itu bukan penghinaan, tidak ada penghinaan. Selesai. Artinya ahli agama tidak hukum pidana dan ahli bahasa tidak dibutuhkan kalau Yang memang diperlukan memang nggak ada penghinaan karena merujuk penghinaan agama. Ya kan? Kalau ahli agama mengatakan tidak ada penghinaan agama di sini, terus Nggak bisa digantikan lagi misalnya. kan mau sekarang hukum pidana ingin menghukum bahwa ada penistaan terhadap agama. Iya. Para penganut agama atau ahli agama mengatakan tidak ada penghinaan. Hukum pidana mau masuk dari mana? Oke. Nah, tentunya ahli agama ini tidak hanya hadir dari sisi JPU saja. Ya. Ada juga pasti nanti di sesi berikutnya sejumlah saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Selalu penasihat hukum juga punya hak menghadirkan ahli yang itu. Cuman memang selama ini kalau kita rujuk kepada kasus-kasus yang sejenis, rujukannya adalah pendapat. Kalau penghinaan terhadap agama Islam, pendapat MUI. Kalau agama lain tentu dari organisasi agama tersebut. rujukan itu artinya yang bisa dipakai secara Sebagai, resmi, hakim akan melihatnya itu. Iya. Oke. Hakim akan merujuk kepada pendapat para ahli agama. Kalau ormas Islam Tapi lain, ini misalkan? harus diingat ya, salah secara fakta belum tentu salah secara hukum. Ya, misalnya begini, ahli agama bukan salah, hukum belum tentu salah. Ya, Anda tidak sholat salah secara hukum agama. Ya, tapi secara hukum pidana belum tentu salah. Tapi ketika hukum negara menyatakan salah, bisa jadi secara hukum agama tidak salah. Kenapa Nah, ya? Kenapa ada perbedaan-perbedaan seperti itu, Bang? Sekarang kan gini,
tapi itu menyangkut masalah moral ya. Dilarang meludah di dalam bus kota, dikenakan pidana atau denda. Anda meludah, secara hukum negara salah, tapi secara hukum agama itu perbuatan yang tidak baik, belum tidak termasuk dosa, tetapi mungkin dalam kategori makruh, itu perbuatan yang jelek, gitu, perbuatan yang tidak baik, gitu ya. Nah, tapi kalau dalam konteks hukum agama menyatakan salah, secara hukum negara tidak. Nah, makanya ini harus paralel tadi. Makanya saya kenapa ada ahli agama, ada ahli pidana. Iya. Nah, dan rumusan bahasa itu penting karena apakah mempunyai makna yang sama antara rumusan bahasa ini dengan bahasa yang lain. Jadi case ini saya anggap ahli-ahli yang dihadirkan ini memang harus komprehensif. Dan dengan hari ini dihadirkan dua ahli hukum pidana, ahli agama. Ahli agama sebelumnya sudah ada satu. Iya, betul. Hari ini tambah satu, berarti dua sudah ya. Sudah. Ditambah ahli Hukum pidana ada 2 orang dan ahli bahasa 1 orang. Kita nggak tahu apakah minggu depan akan ada ahli lagi. Kabarnya masih ada. Masih ada. Ada 11 kabarnya akan dihadirkan oleh pihak JPU. Baik. Kita coba untuk memantau bagaimana kondisi